Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amara bi raf'il masajid wa dzikri ismihi fiha jami'al mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Qala ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang baru saya baca terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan percaya dengan hari kemudian, dan selalu menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka itu menjadi orang-orang termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat tersebut adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala langsung dengan terhadap orang-orang yang memakmurkan masjid. Persaksian dengan keimanan dari Allah. Man amana billah wal yawmil akhir. Dan Allah adalah sebaik-baiknya saksi. Wallahu khairus syahidin. Dan orang yang disaksikan oleh Allah dengan keimanan, pasti dia akan beruntung. Makna daripada imaratul masajid atau imaratul masjid, memakmurkan masjid, itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah membangun masjid secara hissiyah, konkret. Ada orang kaya, miliuner atau orang kaya membangun masjid, dia sendiri yang bangun. Baik masjid itu besar atau kecil, seluruhnya dia yang bangun. Itu imarah hissiyah. Dari makna firman Allah, imaratul innama ya'muru masajidallah, makna pertama daripada imaratul masjid. Dan itu pun masih dibagi dua lagi. Yang pertama dari makna ini, yaitu ada orang yang membangun, dia sendiri bangun sampai sempurna selesai masjidnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari imaratul masjid adalah al-musyarakah fi binaiha. Bukan hanya satu orang yang bangun, tapi beberapa orang yang bangun. Sumbangan, patungan dan sebagainya. Itu termasuk imaratul masjid. Hal ini didukung oleh satu hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, man bana lillahi masjidan, man bana masjidan lillah walau kamafhas qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sekecil sarang dari burung belibis, mafhas qatat, atau lebih kecil lagi, maka Allah akan membangunkan baginya kelak di surga rumah. Ini kata ulama, kata-kata mafhasu qatatin mengandung makna bahwasanya bagaimana kecil sekali, yaitu tadi mana yang kedua tadi itu, membangun masjid dengan cara patungan atau memberi sumbangan sekecil apapun kepada masjid. Walaupun mungkin satu sak semen, sekian meter keramik, sekian meter kibik pasir, atau satu pickup pasir dan lain-lainnya, sekecil apapun itu juga termasuk imaratul masjid atau imaratul masjid. Makna yang kedua
dari mana innama ya'muru masajidallah adalah, dan ini yang lebih penting harus kita perhatikan ketimbang yang pertama. Karena yang pertama tidak semuanya orang mampu kan, mungkin tidak mampu karena dia tidak punya uang atau tidak punya apa yang disumbangkan untuk masjid, bisa saja. Tapi untuk yang kedua ini semuanya kita insya Allah bisa. Apa itu makna yang kedua daripada imaratul masajid? Yaitu bagaimana kita memakmurkan masjid dengan menjadikannya sebagai tempat kita beribadah kepada Allah, zikrullah di masjid, melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat dan lain-lainnya, sholat jamaah yang 5 waktu, itu juga termasuk imaratul masajid. Allah dalam firman-Nya tadi, masajid Allah, masjid dinisbatkan kepada Allah. Itu kata ulama nisbatu syarafin, dinisbatkan sebagai kemuliaan. Bahwasanya masjidullah adalah buyutullah, rumah-rumah Allah. Di sanalah Allah banyak menurunkan rahmatnya. Di sanalah malaikat-malaikat rahmat terus ada di masjid sepanjang waktu. Dan ketika kita memakmurkan masjid dengan cara salat berjamaah, maka insyaallah rahmat akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'u dzikra fiha ismuh. Dalam rumah-rumah di mana Allah mengizinkan an turfa untuk didirikan masjid itu, wa yuzkar dan diingat ismuhu, nama Allah di dalam masjid tersebut. Jadi masjid itu dibangun bukan untuk pajangan. Masjid bukan seperti museum, bukan. Masjid bukan untuk berbangga-banggaan. Masjid fulan di daerah ini masa hebat, begitu hebat dengan biaya sekian miliar. Bukan untuk berbangga-bangga masjid itu. Sesederhana apapun masjid itu, kalau dimakmurkan, maka pasti akan barokah di dalamnya. Saya mengingatkan kepada hadirin semuanya yang hadir saat ini, masjid kita Mustaqbil ini yang ditempati bapak-bapak sekarang ini sedang dalam rehabilitasi, perbaikan, pembenahan. Silakan, kalau kita ingin makna yang pertama tadi membangun masjid sekecil apapun, kita sumbang masjid dimanapun saja, termasuk masjid kita ini Mustaqbil. Sumbang dengan apapun, 1 sak semin, sekian pasir, sumbang sampai tuntas, selesai pembangunannya. Fenomena sekarang yang sering kita lihat, banyak orang mendirikan masjid tapi untuk berbangga-bangga. Dan berbangga-bangga dengan bangunan masjid termasuk salah satu tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fi al-masajid." Tidak akan bangkit hari kiamat. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil ya. Sampai orang-orang pada berbangga-bangga dalam membangun masjid. Hebat masjidnya, megah mewah, tapi tidak diempati. Itulah fenomena sekarang. Banyak kita melihat bangunan masjid semarak sekali, tapi tidak ada jemaahnya. Ketika minta sumbangan di jalan-jalan, sekian puluh orang minta sumbangan. Setelah selesai tidak ditempati di masjidnya. Kecuali hari Jumat saja, hari raya atau hari raya besar Islam. Jadi tidak sempurna memakmurkan masjid di sana itu. Bahkan saya pernah melihat satu masjid, setelah selesai masjidnya, yang ada muadzinnya saja, tidak ada seorang pun yang datang ke masjid itu. Waktu itu salat zuhur, ada muadzin, tidak ada salat jamaah, cukup azan saya selesai dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, kalau kita berbicara fadilah, keutamaan tentang apa yang kita dapat dari memakmurkan masjid itu banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis-hadis berikut ini. Saya nukil sebagian saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tuktabu lahu hasanatun zahiban wa raji'an." Riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkah dari langkah kakinya itu menghapus dosanya, dan satu langkah yang lain mengangkat kebaikan, ditulis baginya suatu kebaikan ketika dia pergi menuju masjid atau ketika pulang ke rumah. Hadis yang kedua, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku beritahu
kepada sesuatu di mana dengan sesuatu tersebut Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah, bersahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'ala al-makarih, melakukan wudhu dengan sempurna ketika saat-saat tidak kita sukai, karena kedinginan tengah malam, itu banyak pahalanya. Wa kasratul khuta ila al-masajid, banyak melangkah menuju masjid. Wa intidharus sholati ba'da shalah, menunggu salat, setelah salat menunggu untuk salat berikutnya. Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Itulah pahalanya seperti orang yang menjaga ketika ketika terjadi peperangan, menjaga wilayah orang-orang muslim ketika peperangan. Ar-ribat, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang suka pergi berjalan di tengah malam menuju ke masjid fi dhulami. Beri mereka kabar gembira, mereka akan mendapat cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Yang keempat, Rasulullah bersabda dalam hadis sahih muttafaqun alaihi rawahu Bukhari Muslim, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa salatu. Salah satu dari kalian tetap mendapat pahala salat ketika dia tertahan di dalam masjid menunggu salat. Jadi datang jauh sebelum zuhur, dia mendapat pahala salat sebelum tiba waktu zuhur. Dia tidak keluar, tidak akan tercegah dari pahala itu selama dia itu tidak pergi ke rumahnya. Dia tetap akan mendapat pahala. La yamna'u an yanqaliba ila ahli illa shalah. Dia tidak pergi ke rumahnya karena menunggu salat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yaqum min musallahu aw yuhdith. Seseorang dari kalian, sesungguhnya satu di antara kalian tetap mendapat pahala salat selama berada di tempat salatnya, dan para malaikat berdoa baginya, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, berilah dia rahmat selama dia tidak keluar dari masjid dan selama dia tidak berhadas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lewat mimbar yang mulia ini saya mengajak diri saya dan mengajak semuanya, sekali lagi mengajak diri saya dan mengajak semuanya, mari kita makmurkan masjid, kita mencari pahala yang tidak butuh kepada uang dan finansial lainnya. Kita punya kemampuan untuk itu dengan cara memakmurkan masjid. Kita ajak anak-anak kita untuk menuju masjid, kita ajari mereka sholat berjamaah, biar mereka tumbuh tetap sampai dewasa dalam ibadah kepada Allah. Kita sudah punya modal, diberi modal dari Allah. Pertama modalnya adalah kemampuan, atau dalam hadisnya diberi dengan as-sihah. Dan yang kedua diberi modal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-farau, kesempatan. Kesehatan ada, kesempatan ada. Hanya satu yang mungkin jadi pertanyaan bagi kita, yaitu al-iradah, kemauan. Maukah kita? Sehat ada, sempat ada, kekuatan ada, kesempatan waktu ada, tapi kadang-kadang tidak mau. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau? Itulah yang hanya bisa dijawab oleh masing-masing dari kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa hadihi wa imtinanihi. Nahmaduhu wa nastaziduhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin rasulihi wa nabiyyihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala alladhi khalaqakum wa'malu liyawmin la yajzi fihi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan ala wa sallu wa sallimu ala khairil wara kama amarkum bidzalika rabbul ardi was samawati al ula faqala azza min qail inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat Allahumma khtim bis salihati a'malana wa qawwina bil iman al ibadatika ala al wajhi alladhi yurdika 'anna Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah Hmm.